Hai pet lover, jumpa kembali di Tatenon Pets. Hari ini kita mau bahas salah satu penyakit yang sering dijumpai atau menjangkit baby cana ya. Jadi buat kalian para breeder atau yang istilahnya baru pertama ngebreed, nah ini harus tahu nih. Oke, jadi ini adalah penyakit jenis parasit ya teman-teman ya, namanya Trichodina. Oh ya, sebelum videonya dilanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, terima kasih. Jadi Trichodina itu kayak, coba ya saya zoom ya. Jadi itu modelnya kayak hampir mirip-mirip white spot ya, cuman dia lebih nyebar. Jadi kayak bedak gitu ya, atau kayak kotor gitu ya, kayak berlendir gitu ya badannya ya. Dan ini seringkali dijumpai di baby cana. Ini saya kasih contoh cana andrau ya teman-teman ya. Ini cana andrau saya, ini batch ke berapa nih ya, batch ke 5 ya. Nah seperti ini nih contohnya, kelihatan nggak ya? Oke, aku zoom ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, penyakit ini bahayanya itu kalau lama-lama dan nggak kita atasin segera, nanti baby cana kalian itu bisa mati ya teman-teman ya. Kurus gitu ya, lama-lama nggak mau makan, terus habis itu mati, dan tubuhnya itu dipenuhin oleh parasit tersebut, oleh parasit Trichodina ini gitu. Dan kebetulan karena saya udah pernah kena parasit kayak gini, jadi saya mau share gimana sih penanganannya gitu kan ya, gimana caranya supaya bisa segera sembuh. Karena sebelumnya saya udah coba-coba beberapa obat yang ada di pasaran ya, kayak methyl blue, terus habis itu pomade gitu ya, tapi itu agak susah karena kalau kita overdosis, ikannya yang kalah ya, ikannya yang mati ya, karena baby cana ini cukup lemah ya teman-teman ya, cukup tidak bisa mentolerir bahan-bahan kimia yang terlalu berlebih gitu ya. Oke, langsung aja ya kita ke metodenya ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi ikannya nanti akan kita treatment di tank ini ya. Ya, metodenya simple sekali. Kita pakai cara yang alami. Kita pakai daun ketapang yang cukup pekat ya, karena ini untuk akuarium ukuran 60 x 30. Saya pakai 5 lembar daun ketapang, dan ini udah kita rendam selama 2 harian ya. Kita udah prepare, kita rendam selama 2 harian. Dan tambahannya itu ada nih, garam ikan. Nah untuk garam ikannya sendiri saya pakai sekitar 3 sendokan lah ya, atau kalau kalian mau nakar pakai tangan ya sekitar 2 genggam ya, 2 genggam tangan kalian itu udah cukup, nggak perlu banyak-banyak, nanti jadi ikan air laut nanti ya. Terus yang penting lagi, sebenarnya tanamannya ini nggak terlalu sih ya, tapi kebetulan karena tank ini juga pernah tak kasih sirih gading, jadi tak biarin aja sekalian buat nyerap ini ya, buat nyerap amonia ya. Terus satu lagi filter ya. Jadi untuk cana-cana saya itu nggak ada yang pakai filter kecuali sedang treatment atau sedang sakit ya. Jadi perlu dikasih filter ya teman-teman untuk dalam kondisi sakit. Tapi kalau untuk breeding atau kondisi yang tidak sakit nggak perlu ya, kita nggak perlu pakai filter atau nggak perlu pakai pompa yang seperti ini ya, nanti bikin boros listrik ya. Oke, sekarang kita pindah dulu ikannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ikan udah saya pindahin semua ya. Tadi saya skip videonya biar nggak terlalu lama. Dan treatment ini biasanya sih
memakan waktu sampai 1 mingguan ya. Dan karena ini emang juga sekalian kita pisah dari induknya, jadi udah nanti nggak perlu kita campur lagi ya teman-teman ya. Dan yang buat jadi catatan, yang bisa jadi catatan, kalau kalian mau misah anaknya ini, diusahakan udah ukuran 1 cm up ya. Jadi sekalian udah bisa makan cacing sutra ya, biar nggak terlalu ribet kalau ngurusin artemia dan lain-lain ya. Nih ini tadi mungkin sekitar 100 ekoran ya, tapi karena masih kecil-kecil dan nyebar nih, mereka ada di mana-mana, jadi kayak nggak kelihatan ya, jadi kayak tinggal sedikit ya. Ini batch 5 ini nggak terlalu banyak ya, cuma 100 ekoran, karena kalau udah kena trichodina biasanya gitu ya teman-teman ya. Dari telur itu kayaknya udah terkena parasitnya, jadi nggak terlalu banyak. Ini kemungkinan sembunyi di bawah daun ketapang nih badannya. Oh iya, terus sama itu yang diperhatikan ya, penyedot pompanya ya. Jadi kalau udah ukuran segini harusnya aman sih ya, mereka nggak bakal tersedot, mereka udah pinter menghindar ya. Tapi kalau kalian ragu, kalian bisa beli lagi filter yang untuk di bagian suction itu ya, di bagian penyedot itu ya, kan ada ya filternya ya, agar istilahnya kita nggak takut ikannya kesedot gitu ya. Apalagi kalau masih kena trichodina gini kan, mereka ini pada lemes ya teman-teman ya, kurang bersemangat gitu ya. Nah tapi makanya dengan bantuan filter, nah ini kadar oksigennya lebih tinggi ya daripada yang kita nggak pakai filter atau nggak pakai pompa ya. Jadi ikan-ikan yang kena trichodina yang biasanya lemes itu dia lebih bisa bersemangat ya, lebih bisa punya tenaga ya. Oke. Apalagi oh iya, sebenarnya ada lagi sih satu metode penyembuhan yang lain alami juga, pakai daun pepaya. Nah cuman saya nggak begitu rekomendasi, terutama buat kalian yang nggak tahan sama baunya ya. Itu nanti akuarium kalian jadi kayak kolam lele baunya, tapi itu cukup ampuh sih sebenarnya. Bahkan kalau menurut saya lebih cepat memulihkan atau mengobati trichodina itu daripada pakai metode daun ketapang plus garam kayak gini ya. Itu mungkin teman-teman. Oh iya, satu tambahan lagi, sebenarnya ini lebih bagus kalau kalian beri heater ya, untuk menstabilkan suhunya di angka 26 sampai 27 derajat. Oke, ada yang bilang ini kan cana subtropis yang harusnya dingin, kenapa dipakai heater? Nah, jadi heaternya ini bukan untuk cananya ya teman-teman ya, dan itu juga nggak terlalu panas ya, cuman 27 derajat maksimal, agar mempercepat parasitnya ini rontok ya teman-teman ya. Karena rata-rata parasit itu lebih suka di daerah atau di suhu dingin, di suhu air dingin. Oke, mungkin itu dulu video dari saya kali ini. Nanti akan saya update ya, kalau memang teman-teman mau diupdate hasilnya ini seperti apa. Dan kalau ada komen atau pertanyaan bisa ditulis di bawah ya, seperti biasa. Dan itu aja. Semoga bermanfaat, semoga ikan kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.